kita akan mengadakan Zoom untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul presentasi Marketing Information System atau MKIS dengan anggota saya sendiri Mia Yuniarti dan ada Muhammad Irzan Johan, Dila Nurfadilah, Dina Alinda Nurfadilah, dan juga Siti Rostianingsih. Untuk presentator pertama yang akan dipaparkan oleh Dina Alinda Nurfadilah. Slide. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian Marketing Information System atau MKIS. Marketing Information System atau MKIS yang biasa dikenal dengan Sistem Informasi Pemasaran adalah suatu sistem berbasis teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi pemasaran guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. MKIS terdiri dari berbagai sumber data yang membantu manajer pemasaran dalam memahami pasar, tren konsumen, dan juga efektivitas strategi pemasaran. Nah, dengan adanya MKIS ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat dan terstruktur. Jadi, sistem informasi pemasaran ini memiliki peran yang sangat penting di suatu perusahaan karena dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produknya. Selain itu juga, dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan konsumen. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, komponen MKIS. MKIS terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja bersama untuk mengumpulkan dan mengelola informasi pemasaran. Yang pertama ada internal record system. Sistem ini mengandalkan data yang berasal dari dalam perusahaan, seperti data penjualan, transaksi pelanggan, informasi persediaan, logistik, laporan keuangan, dan biaya pemasaran. Nah, internal record system ini membantu dalam menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan data historis. Yang kedua, ada Marketing Intelligence System. Sistem ini mengumpulkan informasi dari sumber eksternal untuk menganalisis kondisi pasar, untuk memahami kondisi pasar dan persaingan, seperti aktivitas kompetitor, tren industri, perubahan regulasi, dan data perilaku pelanggan dari media sosial dan survei. Nah, Marketing Intelligence System ini membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan kondisi pasar. Yang ketiga ada Marketing Research System. Sistem ini digunakan untuk melakukan riset pasar guna mendapatkan informasi spesifik tentang pelanggan dan produk. Bisa melalui beberapa metode yaitu survei pelanggan, wawancara, kelompok diskusi atau FGD, studi eksperimen, dan uji produk, dan uji coba produk. Nah, Marketing Research System ini membantu dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, yaitu Marketing Decision Support System. MDSS adalah alat analitik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah data pemasaran dan memberikan wawasan yang mendalam. Contohnya, model prediksi permintaan pelanggan, analisis segmentasi pasar, simulasi harga, dan strategi promosi. Nah, MDSS ini membantu manajer pemasaran dalam mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data yang telah dianalisis.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi pertama. Lalu selanjutnya untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai baik. Dalam penelitian pemasaran, data yang dikumpulkan untuk analisis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada primary data atau data primer. Dan juga yang kedua ada secondary data atau data sekunder. Nah, kedua jenis data ini memiliki karakteristik dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Yang pertama, mengenai primary data. Nah, data primer atau sebentar, dari sumber pertama untuk tujuan penelitian tertentu. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui metode survei, wawancara, observasi, ataupun eksperimen. Nah, contohnya yang pertama ini ada survei, yaitu bisa menggunakan kuesioner atau formulir online untuk mengumpulkan pendapat dan juga preferensi dari pelanggan. Yang kedua ada wawancara, yaitu berinteraksi langsung dengan responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga ada observasi, yaitu mengamati perilaku pelanggan tanpa berinteraksi langsung. Dan yang keempat ada eksperimen, yaitu melakukan uji coba atau tes di lingkungan yang terkendali untuk mengukur respon pelanggan. Selanjutnya, ada kelebihan dari primary data. Yang pertama, primary data ini memiliki kelebihan yang spesifik dan juga relevan. Data yang dikumpulkan ini selalu sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Dan yang kedua ada terkini dan juga akurat, dengan menggunakan informasi terbaru yang langsung dikumpulkan dari sumbernya. Dan yang ketiga, ini dapat disesuaikan. Metode pengumpulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Yang selanjutnya, ada kekurangan dari primary data. Yang pertama, primary data ini cenderung memakan biaya yang tinggi, yaitu pada dalam proses pengumpulan data yang memerlukan sumber daya yang besar, seperti tenaga, waktu, dan juga biaya. Yang kedua, memakan waktu, yaitu pengumpulan dan analisis data yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan data sekunder. Secondary data. Nah, secondary data ini atau data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan. Data ini bisa berasal dari sumber internal, perusahaan, atau sumber eksternal seperti lembaga riset, pemerintah, dan publikasi akademik. Contoh dari secondary data, yang pertama, sama kelebihan dari secondary data yaitu hemat biaya dan juga hemat waktu, yaitu data yang sudah tersedia sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan waktu untuk mengumpulkan. Lalu yang kedua itu mudah diakses, yakni banyak sumber data sekunder dapat diakses secara online ataupun melalui publikasi. Dan yang ketiga yaitu skala yang luas. Data yang sering mencakup periode waktu yang lebih panjang dan cakupan geografis yang lebih luas. Lalu selanjutnya, kekurangan dari secondary data, yaitu kurang spesifik. Yang pertama, yaitu data dikumpulkan untuk tujuan lain sehingga mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan penelitian saat ini. Yang kedua, yaitu kemungkinan yang tidak akurat,
karena kualitas data tergantung pada metode pengumpulan yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, cenderung kurang terkini karena beberapa data mungkin sudah usang dan tidak sesuai dengan kondisi pasar pada saat ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Baik, terima kasih pada moderator yang memberikan saya waktu untuk memaparkan materi ini. Nah, selanjutnya ada marketing research software, yaitu marketing perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemesanan guna membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, software ini membantu keputusan dalam memahami pasar, perilaku pelanggan, dan efektivitas strategi pemasaran dengan cara yang lebih efisien dan akurat. Nah, tujuan dari dilakukannya riset pasar adalah untuk mengetahui pasar dalam berhubungan dengan produk atau layanan tentu serta mengetahui reaksi konsumen. Data yang diperoleh dari riset pasar akan disusun dengan sesuai dengan aktivitas pemasaran serta untuk menentukan prioritas dengan persyaratan layanan dari konsumen jika memang ada. Nah, dengan itu perusahaan bisa meminimalisir resiko kegagalan dan lebih yakin dalam hal pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada fungsi marketing research software, ada beberapa poin. Nah, yang pertama mengumpulkan data, yaitu untuk memfasilitasi pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei online, wawancara, dan media sosial. Yang kedua ada menganalisis data, yaitu memproses dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi pola tren dan wawasan pasar. Yang ketiga, membantu segmentasi pasar, yaitu memisahkan kelompok pelanggan berdasarkan preferensi perilaku atau demografi. Selanjutnya, visualisasi data atau menyajikan data dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan interaktif untuk mempermudah pemahaman. Dan selanjutnya memprediksi tren pasar, yaitu menggunakan algoritma statistik dan kecerdasan buatan AI untuk memproyeksikan tren di masa depan. Nah, selanjutnya ada jenis marketing research software, yaitu poin pertama yaitu software survei dan pengumpulan data. Nah, software ini digunakan untuk membuat dan mengelola survei yang dapat diisi oleh responden secara online ataupun offline. Nah, contohnya itu Google Form. Karena Google Form ini gratis dan mudah digunakan untuk survei sederhana. Dan selanjutnya, poin kedua, software analisis statistik. Nah, software ini digunakan untuk menganalisis data secara mendalam, termasuk uji statistik, segmentasi pasar, dan pemodelan prediktif. Nah, contohnya yaitu Statistical Page for the Social Sciences, yaitu alat statistik yang banyak digunakan untuk analisis kuantitatif dalam penelitian pemasaran. Nah, yang ketiga, software analisis media sosial. Nah, software ini digunakan untuk memantau dan menganalisis percakapan di media sosial guna memahami sentimen pelanggan dan tren pasar. Contohnya yaitu Hotsuite, yaitu memantau dan mengelola interaksi media sosial dalam satu platform. Dan selanjutnya poin keempat yaitu software visualisasi data dan dashboard. Software ini digunakan untuk mengubah data menjadi laporan visual yang mudah dipahami. Contohnya yaitu
Google Data Studio. Nah, karena gratis dan digunakan untuk membuat laporan interaktif berbasis Google Analytics. Yang selanjutnya, software customer relationship management atau CRM. Nah, CRM ini membantu dalam mengelola data pelanggan dan menganalisis pola pembelian serta interaksi pelanggan dengan bisnis. Nah, contohnya yaitu Salesforce. Nah, platform CRM ini terkemuka dalam menyediakan analisis pelanggan berbasis AI. Dan HubSpot CRM yaitu software CRM dengan fitur pemasaran dan analitik yang mudah digunakan. Baik, presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Nah, baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya tentang New Product Evaluation Model yang akan disampaikan oleh Dila Nurfadilah. Silakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai New Product Evaluation Model. Nah, di sana udah dipaparkannya. New Product Evaluation Model adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi produk baru yang akan diluncurkan ke pasar. Model ini membantu perusahaan untuk menentukan apakah produk baru tersebut layak ataupun tidak. Biasanya NPM ini melibatkan beberapa tahap evaluasi, antara lain ada analisis pasar, ada analisis produk, analisis konsumen, dan analisis keuangan. Contohnya misalkan sebuah perusahaan ingin mengembangkan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Nah, dengan menggunakan si NPM tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi potensi keberhasilan produk baru dan memprediksi bagaimana produk tersebut akan diluncurkan gitu. Terus slide kedua. Nah, di sana ada jenis-jenis NPM. Yang pertama ada model Scamper. Nah, model Scamper ini singkatan dari yang pertama S. S itu substitute atau menggantikan. Maksudnya yaitu menggantikan bahan baku yang digunakan dalam produksi dengan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada C, yaitu combine, yang artinya menggabungkan, yakni menggabungkan dua atau lebih produk yang berbeda untuk menciptakan produk yang baru dan inovatif. Kemudian yang ketiga ada adaptasi, yang artinya menyesuaikan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar yang baru. Kemudian selanjutnya M-nya itu modify atau memodifikasi. Artinya memodifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas atau fungsi. Misalkan kita tuh mempunyai sebuah produk. Nah, bagaimana supaya si produk ini dapat mempunyai kualitas dan fungsi yang tinggi. Kemudian yang kelima, P-nya itu put to another use atau menggunakan untuk tujuan lain, yaitu menggunakan produk yang sudah ada untuk tujuan yang berbeda sehingga tujuannya itu tidak hanya berfokus ke satu tujuan saja. Kemudian yang keenam ada E-nya itu eliminate atau menghilangkan fitur atau komponen yang tidak perlu dalam produk, sehingga semua komponen yang terlibat dalam satu produk tersebut mempunyai fungsi. Terus yang terakhir R-nya itu rearrange atau mengatur ulang komponen atau fitur dalam produk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, kemudian selanjutnya ada model Kano. Apa itu model Kano? Model Kano adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kebutuhan pelanggan menjadi 3 kategori, yakni ketiga kategori itu ada kebutuhan dasar, kebutuhan performa, dan kebutuhan emosional.
Nah, selanjutnya ada model Seek Thinking Set atau suatu teknik berpikir yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi yaitu Edward de Bono. Nah, teknik ini dirancang untuk membantu orang berpikir lebih efektif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemudian selanjutnya ada model SWOT. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata model SWOT. Nah, model SWOT ini adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan, peluang, ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau bisnis. Nah, biasanya model SWOT ini juga digunakan untuk mengembangkan strategi-strategi dan menganalisis kekuatan serta peluang ancaman eksternal maupun internal. Kemudian yang terakhir ada model BCG atau Boston Consulting Group, yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio bisnis dan memutuskan strategi yang tepat untuk setiap unit bisnis. Nah, model BCG ini menggunakan dua dimensi untuk mengevaluasi suatu bisnis, yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah New Product Evaluation Model. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, jadi pertama-tama kita tuh harus mengetahui kebutuhan pasar sekarang agar kita dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut. Kemudian analisis pasar, sama ya seperti tadi. Kita sebelum memulai bisnis kita harus terlebih dahulu mengetahui keadaan pasar, kondisi pasar, dan target pasar. Kemudian yang ketiga ada evaluasi kemampuan produk. Nah, jadi ketika kita sudah mengevaluasi target pasar, kita harus menyesuaikan produk apa nih yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Kemudian ada analisis keuangan. Nah, tentu saja dalam suatu bisnis sukses dan tidaknya suatu bisnis itu dilihat dari bagaimana si perusahaan tersebut menjalankan keuangan. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, setelah semuanya sudah terjalankan dalam suatu bisnis, kemungkinan untuk dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Lalu selanjutnya pemateri terakhir mengenai how managers use the MKIS yang akan disampaikan oleh Siti Rostia. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melanjutkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai how to manager use the MKIS, Marketing Information System, atau bagaimana manajer menggunakan MKIS. Nah, manajer pemasaran menggunakan MKIS dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, dimulai dari perencanaan strategi hingga evaluasi kinerja pemasaran. Nah, berikut ada beberapa cara utama bagaimana MKIS digunakan oleh manajer. Poin pertama yaitu ada analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Analisis tren pasar adalah proses mengamati perubahan yang terjadi di dalam industri, seperti peningkatan ataupun penurunan permintaan produk dan layanan. Sementara itu, analisis perilaku konsumen fokus pada bagaimana pelanggan mencari, membeli, dan juga menggunakan produk atau layanan tertentu. MKIS membantu manajer memahami tren pasar dan juga perilaku konsumen dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan data dari berbagai sumber seperti survei, media sosial, ataupun laporan penjualan. Yang kedua, menggunakan analisis data untuk melihat pola preferensi konsumen. Dan cara yang ketiga yaitu dari memprediksi perubahan tren di masa depan untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Contohnya, di perusahaan Amazon menggunakan MKIS untuk menganalisis tren pembelian berdasarkan
histori transaksi pelanggan. Nah, sistem MKIS menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis kebiasaan belanja setiap pelanggan. Sehingga berdasarkan data tersebut, Amazon menampilkan rekomendasi produk yang relevan di halaman beranda dan juga email promosi pelanggan. Sehingga pelanggan lebih mudah untuk membeli produk yang disarankan dan juga dapat meningkatkan konversi penjualan hingga 35%. Poin yang kedua yaitu segmentasi pasar dan targeting. Segmentasi pasar adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu agar pemasaran menjadi lebih efektif. Sedangkan targeting adalah strategi perusahaan dalam memilih segmen pasar yang ingin mereka layani. Ada beberapa jenis segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan juga pendidikan. Yang kedua, segmentasi geografis, yaitu berdasarkan lokasi pelanggan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai, dan juga minat pelanggan. Dan segmentasi yang terakhir yaitu berdasarkan perilaku. Maksudnya yaitu berdasarkan pola konsumsi, frekuensi pembelian, dan juga loyalitas merek. Nah, dengan informasi segmentasi tersebut, perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan strategi pemasaran yang efektif. Contohnya, Spotify menggunakan MKIS untuk menganalisis preferensi musik pengguna dan juga menawarkan playlist yang sesuai dengan selera si pelanggan tersebut. Poin yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran meliputi 3 hal. Yang pertama, menentukan harga, apakah lebih baik menggunakan strategi harga yang premium ataupun harga yang murah untuk menarik pelanggan. Yang kedua, memilih saluran distribusi. Haruskah produk tersebut dijual di toko fisik ataupun e-commerce ataupun bisa keduanya. Yang ketiga, merancang strategi promosi. Apakah lebih efektif menggunakan media sosial, iklan di TV ataupun pemasaran secara langsung. Nah, bagaimana MKIS digunakan? Nah, MKIS membantu memberikan wawasan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas kampanye perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Contohnya, Netflix menggunakan MKIS untuk menganalisis kebiasaan menonton pengguna dan juga menyesuaikan strategi pemasarannya dengan konten yang paling diminati, seperti memproduksi film yang based on true story ataupun film dokumenter. Next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, poin yang keempat yaitu evaluasi kinerja kampanye pemasaran. Nah, MKIS digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran dengan menganalisis data seperti dari jumlah klik iklan, tingkat konversi, ROI atau return on investment, dan juga dari feedback pelanggan. Contohnya pada Facebook Ads mengenai analisis performa iklan digital. Nah, Facebook mengumpulkan data dari iklan yang ditayangkan, termasuk jumlah tayangan, klik, dan tingkat konversi. Pengiklan dapat melihat laporan real-time tentang kinerja kampanye mereka melalui Facebook Ads Manager. Nah, dengan MKIS, pengiklan bisa menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data, seperti mengubah target audiens ataupun mengganti format iklan. Hasilnya, bisnis dapat meningkatkan efektivitas iklan dan mengalokasikan anggaran dengan lebih optimal. Poin yang kelima yaitu manajemen hubungan pelanggan. Nah, MKIS digunakan untuk mengolah interaksi dengan pelanggan guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Contohnya, perusahaan Amazon pada customer service dengan penggunaan AI. Nah, Amazon menggunakan AI untuk mengelola layanan pelanggan melalui chatbot ataupun email otomatis. Nah, jika ada pelanggan yang mengalami masalah, maka sistem otomatis akan menampilkan solusi berdasarkan riwayat transaksi dan juga pertanyaan sebelumnya. Sehingga hasilnya waktu respon layanan pelanggan akan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, poin yang keenam yaitu prediksi penjualan dan permintaan pasar.
MKIS memungkinkan perusahaan memprediksi tren permintaan pasar berdasarkan data historis dan juga faktor eksternal seperti dari musim, tren ekonomi, ataupun perubahan preferensi pelanggan. Contohnya, pada perusahaan Walmart menggunakan sistem prediksi stok dengan big data. Nah, Walmart menganalisis data penjualan harian di ribuan toko untuk memperkirakan produk mana yang akan lebih banyak dibeli dalam waktu dekat. Misalnya, saat ada prediksi badai di suatu wilayah, maka Walmart akan meningkatkan stok baterai, air minum, dan juga makanan tahan lama. Sehingga hasilnya Walmart dapat mengoptimalkan persediaan barang dan menghindari kehabisan stok. Poin yang terakhir yaitu analisis persaingan. MKIS memungkinkan perusahaan memantau strategi pesaing dan juga menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif. Seperti contoh Samsung versus Apple mengenai strategi produk dan inovasi. Nah, bagaimana MKIS digunakan? Samsung menggunakan MKIS untuk menganalisis fitur ponsel Apple dan menentukan keunggulan kompetitif mereka sendiri. Jika Apple merilis iPhone dengan teknologi terbaru, maka Samsung dapat menggunakan data pasar untuk melihat apakah teknologi tersebut layak untuk diadopsi pada produk mereka. Sehingga Samsung bisa tetap menjadi pesaing kuat dengan mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang terakhir. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu MKIS ini mendukung pengambilan keputusan pemasaran berbasis data melalui pencatatan internal, intelijen pasar, dan juga riset pemasaran. Data dapat berupa primary atau secondary data dengan bantuan marketing research software untuk analis, evaluasi produk baru yang membantu mengurangi resiko kegagalan dengan penerapan yang tepat. MKIS ini meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan daya saing dari bisnis. Baik, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih kepada seluruh presentator yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.